Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat dalam acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Baiklah, pemirsa yang berbahagia, sudah banyak pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Ya. Pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Saipul, asal Tangerang. Pertanyaannya, apakah ada larangan bersiul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Pertanyaannya adalah tentang hukum bersiul. Dalam bahasa Arab itu sofir atau sofaroh. Dari kata itu juga maka peluit itu sofaroh, ya kan. Nah, bersiul ini kan bagian daripada adat atau kebiasaan atau mungkin juga selera, ya. Jadi diposisikan ini bagian daripada kebiasaan. Kalau kebiasaan itu pertama adalah soal liakoh atau namanya jadaroh, kelaikan, pantas enggak, kan begitu secara etika. Jadi lebih masalah ini masalah etika. Kalau menurut uruf masyarakat itu bersiul itu tidak baik, ya, maka tentu secara akhlak orang harus menghindarinya. Sebab ya maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh komunitas muslimin sehingga menjadi public opini, pendapat, ini adalah baik, maka dalam pandangan Allah juga baik. Wa mara'ahul muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'un. Kalau oleh kaum muslimin itu pendapat uruf yang dominan, uruf yang jari, yang berlaku umum itu jelek, ya Allah juga tidak senang. Nah, jadi bersiul itu bagaimana? Tentu kapan waktunya? Apakah malam-malam orang bersiul? Itu tentu saja ya norak banget, ya kan. Lalu di tempat mana, ya kan? Kalau di masjid musola udah jelas lah, tidak mungkin, ya kan. Berarti kan ini di jalanan, ya kan. Nah, jadi soal waktu dan tempat. Nah, itu. Kalau ada manfaat khusus mungkin, ya, cara memanggil orang dengan cara yang wajar itu boleh. Tapi juga mungkin anak-anak muda yang itu memanggil anak remaja putri juga bersiul, itu kan tidak baik. Jadi tergantung, itu kan alat komunikasi. Nah, jadi alat komunikasi ini pertama tunduk kepada uruf yang berlaku bagaimana, ya. Kita harus menghormati standar uruf itu, kan sesuai tadi dengan hadis Nabi SAW. Apa yang dipandang baik oleh masyarakat itu baik menurut agama. Kalau dipandang tidak baik itu tidak baik, begitu insyaallah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ayah Masya, asal Korea Selatan. Apakah ada urutan terkait bertaubat, ya? Bertaubat. Nah, tentu bertaubat itu sebagai akibat adanya kesalahan, ya. Adanya perbuatan maksiat. Nah, bisa taubat kalau ada i'tiraf, pengakuan. Ya, rumasa salah, i'tiraf, sadar berarti kan. Ada itu. Kemudian setelah i'tiraf, ya ada an-nadam, menyesal. Waduh,
karena menyesal, lalu istighfar. Ya, kalau dosanya dosa vertikal kepada Allah, ya istighfar, ya istighfar umum atau istighfar khusus dengan menyebut kesalahan atau kekeliruan itu, ya kan. Lalu yang keempat adalah al-iqla itu stop, tidak lagi mengulangi apa yang keliru itu. Nah, plus kalau terkait dengan hak-hak adami manusia berarti kan ada kerugian pihak lain, maka ada tahap berikutnya al-istihlal atau al-istirdo, minta dihalalkan, minta diridhokan. Begitu kan. Kalau diridhokan tanpa kompensasi, ya alhamdulillah. Tapi kalau orangnya kekeh, saya halalkan tapi ya ganti rugi, ya itu risiko. Maka ada yang namanya ta'wid, penggantian, ya gitu kan, ta'wid lalu istirdo. Itu jadi tahapannya sampai sekian tahap itu, insyaallah ya. Jazakumul khair. Pertanyaan berikutnya dari Bapak David asal Pekanbaru ya. Bagaimana hukumnya salat memakai minyak rambut yang ada alkoholnya? Ya, sekarang ini ya di masa pandemi Covid ini nyaris ya orang ya berkepentingan dengan alkohol kan. Yang namanya sanitizer itu kan beralkohol. Ya persentasenya 60% atau berapa, tapi jelas beralkohol atau alkohol yang murni juga kan ya. Jadi itu karena satu keperluan. Bahkan ya di Masjid Jami kan sesuai protokol kesehatan untuk Jumatan atau mengumpulkan jamaah yang lebih banyak ya disediakan dan disemprot dulu kan begitu. Nah, tentu ini jelas menunjukkan bahwa secara cairan atau fisik ya namanya alkohol itu tidak najis ya, tapi haram diminum karena berdampak bagi kesehatan, begitu kan. Ada ayatnya kan, innamal khamru wal maisru wal ansabu rijsun. Nah, ini kaitan dengan khamru rijsun. Rijsun itu adalah ya najisun ya. Sedangkan al khamru wal maisir alat judi, wal ansab lalu patekong, rijsun juga sama kan. Tapi kan tidak najis. Nah, ya kan orang bikin patekon atau apapun, tapi yang tidak boleh kan disembah. Tapi kalau dipegangkan tidak apa-apa. Jadi rijsun di sini adalah bukan najis tapi rijsun maknawi, yaitu haram untuk dikonsumsi dan tentu haram untuk dijadikan alat bisnis ya kan. Jadi berbisnis dengan khamar, yaitu tentu karena berdampak tentu saja merugikan kesehatan itu. Jazakumul khair. Pertanyaan berikutnya dari saudara Ahmad asal Tangerang. Pertanyaannya, apabila kita ditolak oleh calon mertua misalkan, dan dalam hati kita masih ada kesempatan karena belum sarjana, apakah boleh melanjutkan atau cari yang lain? Ya, persyaratan dari camer itu kan bagus. Kamu sarjana dulu lah kan. Nah, itu sesuatu yang merupakan tantangan. Sesungguhnya kebaikan. Jadi mendorong semangat. Jangan mundur. Ya lanjutkan. Artinya kan tahap kesarjanaannya digapai lah. Itu bagus. Ya. Toh terlepas daripada soal nikah, ya seseorang itu punya titel atau ijazah sarjana kan bermanfaat bagi kehidupannya, baik secara sosial ataupun ekonomi ya begitu. Juga tentu tadi kaitannya dengan diterimanya lamaran. Jadi lanjutkan dan selesaikan kesarjanaannya kan begitu. Iya.